menyerahkan diri kata kalau bahasa kasarnya Allah itu ya lalu susah banget sih misalnya gitu. Kayak nggak pernah ketemu daging. Nggak pernah ketemu daging gitu kayak. Saya aja Makanya kewajiban kita ya sebagai pengurus panitia gitu ya, mungkin bisa memberikan satu masukan motivasi buat para panitia yang mungkin ya pasti ada lah sedikit Pasti rasa kan pengen gitu. Banyak. Tapi ya sewajarnya dan kita juga yang tahu bisa ngasih pemahaman sedikit kan gitu biar mereka pada ngeh lah gitu. Ya, ngalamin kan setiap tahun begitu kejadiannya kan. Setiap tahun. Setiap tahun. Hampir setiap tahun tuh kayak gitu Mas. Bisa didata ya Pak Ji ya. Nih mana yang benar-benar fakir, miskin didata. Itu yang nomor satu harus diberikan. Tapi emang kalau di solusi misalnya emang kita ngambil data tuh dari RT dari itu gitu. Ya kalau itu mah data dari RT mah kadang-kadang ya. Emang nggak semua. Iya, nggak keadaan fakir miskin. Jelas keadaan datang ya. Jangan kalau misalkan dari RT itu gini ya harusnya kadang-kadang gini kalau yang namanya RT itu kan artinya dana bantuan BLT atau dana sosial. Kalau urusannya masjid panitia. urusannya masjid nih RT itu nggak usah ikut campur. Harusnya. Ini urusan agama. Urusannya hablum minallah, bukannya hablum minannas. Kalau urusan hablum minannas itu rukun tetangga, itu RT. Kalau urusannya agama, udah pasrahin sama ahlinya yang ngerti agama. Kadang-kadang RT-RT-nya ikut campur terus. Itu bukan di sini doang. Saya sih nggak ada urusan sama orang sini. Artinya pengalaman saya hampir semua begitu kejadiannya. Kalau misalkan udah ini nanti RT-nya ngasih data. Lah ini data yang sudah sering dibantu, data yang sudah sering dapat bantuan gitu loh. Nah, data masjid itu berbeda tolak ukurnya gitu loh. Tolak ukur kacamata dunia sama orang yang ahli agama itu melihatnya gini, ya kalau bisa udah miskin yang rajin sholatnya, ya kan? Kadang-kadang yang kagak rajin sholatnya malah kagak kebagian, ya kan? Yang rajin ibadahnya nggak kebagian. Karena kenapa? Orang-orang itu kadang-kadang ngerasa ya udahlah, gue bukan orang miskin walaupun miskin, tapi karena dia memantaskan dirinya dia itu sebagai orang yang mampu, gak pernah mau dikasihani gitu loh. Karena orang-orang yang selalu menganggap dirinya miskin itu ya orang-orang miskin sebenarnya. Tapi kalau orang-orang yang ibadahnya tenang, justru orang susah kelihatan orang hati itu orang susah banget. Justru orang yang menganggap diri susah padahal hatinya nggak susah, ya kan? Karena hatinya senang gitu, karena hatinya bahagia gitu. Makanya kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh uang. Itu juga susah gitu loh. Makanya yang itulah yang kadang-kadang saya tuh jujur ya sebenarnya paling malas saya bantu kalau Idul Adha itu paling malas saya. Jadi pesta lah, aja nongkrong-nongkrong, aja ngopi-ngopi gitu. Ya sekarang lo dateng, kalau di kantor tuh. Jamnya gitu. Enggak maunya. Oh, udah ada panitia, kan ada anggarannya, beli kopi, beli rokok, beli. Iya. Kalau saya kalau masih dekat rumah saya dulu, Pak, Bapak pulang aja, Pak. Di sini kalau di sini nggak ada yang romantis, Pak. Iya, bukan gratis. Pada sakit hati sama saya. Cuma ya memang itu kebenaran itu tadi. Kalau saya yang hak, yang batil yang batil. Terserah orang nggak suka sama saya, yang penting jangan sampai Allah nggak suka sama saya. Itu aja. Kalau orang nggak suka sama saya nggak penting. Wong saya nggak minta makan, ya kan? Saya nggak minta duit sama mereka. Ya tapi kadang-kadang di sinilah kadang-kadang orang tuh pemimpin itu ngerasa, aduh nggak enak, manusiawi harus menjaga perasaan orang. Nggak bisa. Urusan agama itu jelas Nabi Muhammad itu garisnya itu tegas, nggak belok-belok, nah kan harus tegas gitu, nggak bisa bilang nggak apa-apa lah, ini kan tetangga kita nggak pernah nongkrong, jangan, ya kenapa waktu pada saat yang baik-baik lo nggak datang, giliran pesta-pesta lo datang, Emang bayangkan gitu. ya kan begitu urusan Idul Adha, wah ramenya minta ampun ya kan, Kalau udah musiman udah aja. ya yang ini maksudnya itu dia tadi, yang biasa ini jangan dibiasain, itu ya harus Ubah ya. harus diubah dulu. Jangan terus dibiasain. Kapan berubahnya Indonesia? Gitu. Adabnya itu harus sudah mulai berubah lah. Belajar untuk itu tadi. Nah saya kita bilang sekarang saya ada uang kas. Saya senang itu artinya belajar untuk
ngasih walaupun cuma 1.000 perak, belajar untuk ngasih gitu loh. Karena orang udah mau ngasih aja susah banget, takut banget gitu. Makanya percaya, kadang-kadang gini, dia takut untuk memberi, padahal ngajinya paling rajin, sholatnya paling rajin. Makanya kalau saya bilang, lu gak usah sholat, berarti lu gak percaya Tuhan. Oh iya. Urusan Allah itu kalau udah mau ngasih, mau lewat manapun dia punya cara. Iya. Mau 1000 cara dia bisa jalan. Dia bisa gerakan Gus Holin yang nganterin duit. Dia bisa gerakan Ustaz Maulana yang datang. Itulah yang bisa menggerakkan hati orang. Duit sih yang kadang-kadang suka takut. Inilah yang harus belajar untuk. Makanya saya bilang kalau saya sih bisa mengasih tausiahnya hablum nanas. Kalau hablum Allah saya nggak paham. Kalau hablum nanas inilah yang kadang-kadang manusia itu kan takut untuk memberi, takut untuk ngasih. Terus kalau udah punya duit sedikit ngasihnya ke teman bukan keluarganya. Harusnya keluarganya dulu, orang tuanya dulu, saudaranya dulu. Ini enggak, ngasihnya ke orang, biar keren. Ngasihnya ke orang. Iya. Nihon. Itu ya tekora satu sohor. Iya, apa aja. Pengalaman kayaknya Mas. Pengalaman dia. Pribadi Pak. Nah, habis ngasih orang, ponakan yang minta apaan sih? Ya, Sama Pini juga begini. ngasihnya tapi nggak bakal apa demenan. dibacain apa aja. Demenan kagak demen-demen juga. Ini kayak saya di lingkungan saya. Nah, Kalau sama istri, kalau depan cewek nih, ya kan, dimintain duit 50.000 dikasih 100.000. Langsung aja. Iya. Nggak usah kembali. Gila, bini minta 20.000, susahnya nggak paham. sampai tuh. Mari dong. Ini nggak tahu bininya yang mana itu. Duren itu duren. Seru ya. Orang mah baik ya, semuanya dikasih emang ya. Jadi itu kita jadi dikasih orang lewat. Iya. Manusia mau udah dijamin pasti makan. Oh iya. Manusia itu udah dijamin. Jadi kadang-kadang manusia itu yang rasa takut. Udah jelas-jelas orang kebanyakan makan enak, bisa murah. Orang yang sekolah untuk kolesterol itu kebanyakan makan enak. Benar. Betul. Ini. Jelas ya. Kebanyakan makan enak. Padahal kagak ada yang enak-enak ada. Kasih berkat ya. Dia makan enak lu buat minta 20. Asik. Nasi Padang mulu. Bang Rahman, Orang ada yang Bang masakin. Rahman makan enaknya karena ngikut tahlilan doang. Tiap hari menunya gonta-ganti terus. Kalau ditanya makan apa? Nasi bok. Mindset untuk memberi dan pernah menerima. Coba nanti bayangin. Mindset, dengerin mindset, gua otaknya. Di padang masyarakat nggak ada orang, ya kan? Mau ngarepin siapa? Iya. Karena sudah terbiasa membiasakan mengharapkan orang lain. Begitu di padang masyarakat, nggak usah bicara tentang padang masyarakat deh. Sekali-sekali berangkat ke hutan, Iya. nggak ada yang nolongin. Kalau saya belajar kayak gini itu dunia nyata, artinya saya benar-benar ini ngapain sih sholat? Iya. Dulu tuh saya tuh nggak sholat. Dulu zaman Nabi Adam. Jauhnya aja ya. Belum ada Pak Haji jauh Nabi Adam gue. Saya Jauhan. umur saya setelah umur 19 tahun baru saya namanya sholat. Karena segala sesuatu yang saya jalankan kalau saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya nggak mau jalanin. Makanya selalu dibilang harus ada ilmunya. Lah kalau orang kayak Indonesia mah udah lahir udah Islam. Iya. Udah lahir udah Islam. Turunan. Ya, kan? Sholat Al-Fatihah udah paling kenceng, hafal ya, kan? Hafal. Semua bacaan sholat hafal, tapi nggak ada yang tahu artinya. Nggak tahu artinya. Nggak tahu maknanya. Jelas. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, Allah, subhanallah, udah hafal semuanya. Luar kepala. Tapi begitu dijalankan artinya, maknanya sholat nggak ada yang tahu. Ya kan, semuanya segala rutinitas. Itu yang saya bilang banyak belajar tentang agama. Tahu dulu ngapain sih sholat ini, kita ngapain nih sholat ini, Allah ngapain? Emang Allah jamin kita makan? Nah, disitulah baru saya belajar. Oh ternyata sholat itu
maknanya sholat ini, manfaatnya ini, faedahnya ini, banyak ternyata. Manfaatnya bisa sehat, faedahnya hati tenang, pikiran tenang. Jadi dapat lagi. Ini dapat. Masya Allah. Benar. Jauh. Jadi mau dapat bini nih? Emang lagi nyari. Oh, nggak lagi. Nih. Makanya rajin. Belum. Syaratnya belum benar. Jadi kagak dapat. Enak. Iya. Aduh. Benerin dulu suratnya. Di Facebook dapat deh, beli kuota dong. Iya, beli kuota. Najis. Ketahuan. Itu perlu pengorbanan. Iya. Siapa tahu di Tamala itu Facebooknya. Siapa tahu di Tamala Facebooknya. Di Tamala. Baru minta kuota, belum minta desa. Maudi. Namanya Maudi. Namanya kan Maudi. Maudi namanya. Mau dicium. Kagak dijelasin. Kalau nggak mau berkorban nggak ada yang dapat. Iya. Nggak ada lagunya, ada lagunya. Dipakai lagi jadi. Terus, mana sekarang lagi nih? Subhanaka. Belum nasinya. Alhamdulillah banyak sampai akhir hayat baru selesai. Oh gitu. Selesai belum, Mas? Jadi semangat gitu. Alhamdulillah Allah itu banyak toleransinya Allah. Orang saling nggak boleh sholat. Ya. Ya. Lo enggak artinya boleh sholat dengan cara-cara yang Dia sendiri ya. gitu. Kalau Alhamdulillah Nanas nggak ada. Benar. Nggak ada intoleransinya, nggak ada. Urusannya udah paling susah urusan belum nanas. Makanya kalau orang Muhammadiyah itu paling nggak bisa belum nanas. Kenapa? Baik. Karena pemahamannya berbeda. Pemahaman jadi Tuhan doang satu. Jadi dia tuh sama dekat sama Tuhan. Kalau saya datang ke Muhammadiyah begitu bapaknya meninggal kemarin saya datang ke Muhammadiyah. Bang Haji, doain dong mak saya. Lu ngapain? Doa gua nggak nyampe buat mak lu gua bilang. Jadi nggak perlu gua doain gua bilang. Lah kan kepercayaan lu gua bilang. Kalau kita nggak doain orang mati nggak bakal nyampe. Iya. Ngapain gua doain gua bilang. Udah minta. Wah, gimana Bang Haji jadi sebenarnya? Sekarang keyakinan lu dulu rubah. Kalau keyakinan lu nggak berubah, ya nggak bakal nyampe. Percuma kita capek-capek teriak-teriak. Saya bilang kalau pasti kalian kan la ilaha illallah aja nggak boleh kita kenceng-kenceng katanya. Allah tuh maha mendengar katanya. Maksudnya pada la ilaha illallah itu kenceng itu kan dari hati muter dari sini sampai ke jantungnya balik lagi. La ilaha illallah. Aja. Gitu. Kalau pemahaman mereka berbeda. Ngapain katanya kenceng-kenceng? Itu yang tarbiyah tadi kan. Ada kan berarti dilatih. Ya makanya. Orang yang banyak baca la ilaha illallah itu orang jauh dari penyakit jantung. Amin. Itu pacunya di jantung. Iya. Iya. Pacunya di jantung. Lupa itu lupa dapat Pak. Di jantung. Orangnya tadi nih. Guru. Scott. Senpai. Kalah aja dah kata Rahman. Asal jeblak aja ya. Tapi asik nih jantung. Senam jantung. Alhamdulillah. Allah. Karena susah juga orang kadang-kadang nggak bisa pemahaman. Rugi kalau nggak datang nggak rugi malam ini. Rugi ya. Banyak yang kita dapat ilmu. Tuh kan saya bilang tak apa. Apalagi subuh Pak ya. Apa tuh? Kalau datang duluan ya. Tidur Pak. Coba ditanya mana? Kusuk. Lagi istighfar. Kusuk. Kusuk. Sakit kusuknya udah. Liwat terus. Makomnya beda udah. Waduh, beda. Ini yang gusuk di masjid nih. Teng langsung. Lu tidur nggak pusing? Gusuk lu tidur jemper. Pas malaikat lewat. Ya. Lewatin. Malah
malaikat juga bosan ya. Malaikat bosan. Iya nggak di bosan kan itu ya apa? Udah kayaknya gitu. Giliran mau dicatat amal dia tidur dilewati. Males. Dilewati. Ya, aman lah. Ya Allah, dia tahu malaikat lewat. Tese lo. Kalau yang catatan baik, kalau catatan buruk ya, wah ini mau tidur nih. Orang malaikat juga tahu ceritanya dah Neng Wahid ngapain dicatat deh. Kayak Rahman bangun biarin dah. Gak tidur ibadah, tapi gila gak ngerti. Udah dicatat buat ibadah. Tidur ibadah, tapi gila bukan ibadah. Pulas. Tidur ibadah itu yang di rumah. Gak ada istirahat. Jadi Apa? lebaran teh gimana kata Pak? Puncak. Oh, ini puncak gimana? Sampai kita Tanya dong. Nanti pas waktunya pas rencana saya malam Jumat nanti ngaji pakai yayasan saya gimana? ke Bekasi. Jauh banget. Biar bapak-bapak Ya, lihat ya, ya, berapa ya. gitu. Tadi ngomongin puncak jangan mana puncak. Saya punya 30 anak. Subhanallah, maksudnya Allah kan. Panti. Enggak, saya bikin sendiri ada rumah. Mantap Pak. 30 anak yayasan Paru Studi Indonesia. Wah, alhamdulillah, syukurillah. Sekali kita datang ke sana. Ini Kalau tiap malam Jumat mereka pasti pada ngaji. Oh gitu ya. Makanya alhamdulillah ya maju saya tuh doa-doa orang-orang yang doain saya dulu. Kalau saya mah kagak bisa maju sebenarnya. Itu Pak Paris yang rasakan begitu? Iya. Oh gitu ya. Iya. Itu saya rasain. Tapi ngasihnya banyak. Apa? Tapi ngasihnya banyak. Iya. Ngasih kehidupan. Bebas itu ya. Ya, nggak bisa, Pak. Kalau mau ngasih banyak, ngasih banyak. Udah. Orang mau bawa mobilnya. Dia jangan sampai. Jauh sih jauh di Babelan sana tempatnya. Oh, belan. Di Babelan Bekasi. Smart Ada 2 rumah saya jadiin untuk buat mereka itu tinggal situ. Terus ada yang hafiz juga. Saya itu dulu kaya luar biasa. Lumayan kalau udah bicara tentang kaya doang menteng, rumah kaya kebagusan kan Jauh jauh. ya. Dulu dia orangnya baiknya minta Jabat Pak. ngasih pokoknya datang ngasih. Ini ada pengusaha. siapapun tuh yang datang. Dikasih suatu ketika datang keluarganya minta bantuan. Bukan kandung tuh ya? Iya. Datang. Datang. Jadi udah sering dibantu dikasih modal. Hancur. Ditawinin enggak. Terus gas kendaraan enggak. Udah datang lagi dia. Begitu dia datang lagi minta bantuan dia tolak. Gue nggak mau bantu lo lagi. Gue udah capek bantu. Dia ngomong begitu nih sama keluarganya. Sumpah serapal itu ya istilahnya ya. Ya sebenarnya secara logis, secara emosi dunia nggak salah juga. Nggak salah. Kalau melihat secara Udah cukup. dunia udah cukup dibantu. Udah berapa kali Udah berkali-kali. ya. Udah berkali-kali. Jadi buat andalan jadinya. Tapi kata Allah itu berbeda. Itu makanya saya bilang urusan Nabi Muhammad sama urusan Allah itu berbeda. Beda. Allah itu maha-maha gitu. Kalau manusia itu banyak kebijakannya, negosiasinya, lobby-lobbynya. Banyak nawarnya. Kita manusia gitu. Nah begitu sampai dia bilang begitu, tiba-tiba lama-lama bisnisnya mulai berhenti, habis. Sampai akhirnya di suatu ketika dia sholat tahajud, dia tanya, ya Allah kenapa harta saya habis? Datang suaranya, believe it or not, percaya nggak percaya? Karena kau sudah menyatakan Karena udah menyentuh hati terusannya lagi. maka cukuplah berhenti rezeki kepadamu. Itu bahasa Inggris itu Pak, malaikatnya Pak. Hah? Beli orang Ya memang dia dapat bisikan begitu dan disitulah baru dia mulai lagi. Begitu dia udah miskin baru dia mulai ngasih lagi ke orang. gitu. Sekarang Alhamdulillah mendingan. alhamdulillah dia
artinya kalau ada orang datang kasih. Ya daripada walaupun sedikit ya nggak apa-apa walaupun dia pada ngegerutu nih kan. Iya. Gue ngarepin 10 juta nih ya kan, emang dikasih cuma 1 juta, ya nggak apa-apa itu urusan dia, yang penting urusan sama Allah tetap aman gitu ya kan. Kalau urusan sama manusia nggak ada jangan sampai gitu loh. Iya. Dan itulah yang makanya sampai hari ini saya pakai. Jadi suatu ini gambaran kayak. Ya itu fakta, nyata. Nyataan itu ya fakta. Mudah-mudahan Ya, mungkin Bapak di situ Rahman bisa saat nerapin. ujian Allah turun di orang itu, wah dikasih lagi di ujian lagi. Nah, Secara manusiawi mungkin kesel ya Pak Haji ya. Kesel udah dibantuin, iya, udah apa manusiawi masa, lah, iya. udah berubah-berubah gitu. Sama kayak kejadian waktu ban bocor terus kan, kesel juga kan. Akhirnya sehujan dapet tukang tambal, sehujan dapet. Maksudnya Allah berarti kan suruh kasih ke tukang tambal. Hikmahnya begitu Ustaz. Iya, emang. Itulah yang makanya Allah itu bisa ngasih dengan caranya. Mungkin dengan cara itu Allah udah mempersiapkan, wah lu mau ganti nih yang lebih banyak nih. Tapi karena kita nggak tahu, Iya. Ganti. Itu harusnya kata malaikat bocornya tuh kemarin-kemarin, cuman kemarin-kemarin belum ada duitnya. Gitu. Tahu aja ini ban. Giliran megang duit ya dia bocor. Disuruh ganti. Harus ngepet lagi. Ganti ninja apa kata Bang Katnya? Motornya bocor. Emang Oh, disuruh ganti ninja. ganti. Tambal tuh. Ganti ninja apa kata Bang Katnya, War? Seru juga sih tapi ini rahasia ya. Duluan ya. Ya, Bang. Oh jemput Jemput anak ini ya. Kan Bapak Rahman bisa nerapin. Ini bagus sih emang. Kamu kasih. sama sekalian ya. Tadi bisa Oh iya, soalnya bareng ya. Lagi Lagi binatang. Iya, maksudnya Iya. bertambah aja kan. Enggak lah kalau kurban nggak ada tambah-tambahnya. Ini bini kayak gini. Kesana lah. Orang itu kalau Ini mahal, Paman. kalau kurban itu nggak boleh dipaksain, Jangan. gitu loh. Karena kalau urusan kurban itu hanya memotong menyembelih sifat buruknya, sifat binatangnya. Jadi kalau orang maksain nggak apa-apa biar kurban buat kendaraan akhirat salah. Salah. Ya kan? Itu buat motong sifat binatangnya. Jadi bulunya tuh baik kan tuh Pak. Ambil bulu banyak Pak. Itu Kayak ini loh Ustadz Mati tuh. Bawa buku, bawa buku. Nyatetin bahan. Bang Mati. Bisa jangan. Bisa. Mahal kurban meski supaya dapat janda lah. Dapat, dikasih. Allah mah ngasih apa yang kita minta kok. Kepalanya hilang. Daripada ke masjid tuh dikasih janda. Dapat lagi ya Pak. Beliin motor ya, Pak? Lagi ya. Beliin motor. Diputar-putar sama dia ya. Nanya Pak, ini ke masjid dapat janda nggak? Gak usah, gua aja ke tetangga sebelah. Siti Khadijah apa? Apa Siti Khadijah? Janda. Nabi Iqbal. Nabi Muhammad aja mau janda. Indonesia janda. Bandinginnya ke sono jauh banget. Jauhan. Maksudnya janda itu tambah hidup ya, terus semangat. Iya itu. Apa aja ya? Bungong. Setruk. Ngomong setruk ya. Nah, lihat nah. Apa ya? Udah punya mobil. Iya. Ngasihnya banyak juga soalnya Pak Rahman. Kayaknya. Masih begitu kita. Jadi masjid dapat berapa sapi? Bersatu Pak. Dua. Tadi putus. Kambingnya berapa? Belum tahu kan? Kambing baru ketahuan mungkin di hari-harinya belum datang. Iya biasa. Itu belum pasang spanduk. Udah, baru Imam. kemarin. Oh imam, Bang. Imam. Benar. Tim. Tim. Katanya nggak usah bikin kata DKM. Oh, bagus. Oh BBD Pak, ngomong duit. BBD. Bikin. Buang-buang anggaran. Coba ini udah. Sumbang, Pak. Nah, Ya.
Rahman yang ngasih. Ntar kapan ya? DKM yang ngasih, Pak Rahman ngasih. Asihin terus. Nah, sentil ntar. Sekali-sekali harus dari orang-orang, jangan saya gitu datang. Ustaz Maulana saya nyumbang gitu loh. Saya digituin biar mereka Jangan ditonton kayaknya, sekali ditonton, iya gitu. Karena dia mau Pak, artinya udah itu. Kayak diperjelas. Seru sih. Jadinya orangnya itu gitu. jadi orang kaya ya kalau saya model ajuan apalagi itu keturunannya dari saling hidup. Jadi udah jadi dulu orang kaya. Kalau kamu ingat tadi jadi orang itu Sama dia itu angka Medan kok. wah itu kan kayaan berbinasa. Iya, iya. Kalau kayaan ya kayaan berbinasa Udah masuk ya? masih itu dulu ya. Dia mikir mau nerusin bininya emang kalau dia mati bininya jadi janda ya. Saya itu dulu zaman dulu itu saya kebetulan dapat ceritanya dari dia langsung. Gitu. Mati juga akhirnya. Jadi waktu dia kecil dia sekolah itu sekolah SD dia. Sekolah SD ada namanya di kampungnya dia namanya Kawasan. Kawasan ini yang biasa nyuplai makanan buat tentara di perbatasan. Oh gitu. Jadi dia saking rajinnya datang ke Kawasan, begitu datang ke Kawasan dia bantu. Suatu ketika akhirnya dia suruh lah si cewek ini berangkat ke perbatasan untuk nyamperin makan. Apa dia nyamperin makan? Semua waktu itu makan dan itu ya namanya Rodia. Ini Mas Rodia itu Itulah sejarah dia kenapa bisa dekat sama teman. Jadi dibilang sama Rodia, ini anak begitu dia datang nganter makanan dia di situ di Jawa Tengah itu dia bantuin. Nyapu dia nyapu, mau dibikin, mau semua ada kecil itu masih kecil tuh. Rajin orangnya. Orangnya rajin. Kalau ini pindah juga. Iya. Dia pulang ke Jakarta lagi tuh, dia pulang ke Jakarta. Dia suruh sama kuasanya nganterin lagi. Jadi setiap kalau ini pindah dia, kami di Natal itu dipanggil untuk nganterin makanan. Sampai akhirnya ketika dia beranjak dewasa, dia dipegang pesan pengadaan di itu lagi. Tentara dia ini rusak apa dan dia nggak tahu obati. Jadi kalau dia lagi ingat dia pencak dia rasa sakit itu dari dia. Jadi kalau dia lagi sayang ingat zaman Yesus nanti meningkat perutnya. Gitu. Satu hari nggak pernah dia. Ini orang dia bisa minum bahwa dia sekarang harganya dia lakukan sendiri. Iya. Harus sampai Bapak, saya kenapa Bapak nggak berkomentar? Tapi dia kenapa Junaidi? Sejajar. Sama-sama mantan kolektor. Tapi dia kolektor syariah. Apa lagi kolektor? Jadi sama bawa pasar tuh pas apa ya? Bawa pasar gitu nih. Ya. Bapasan apa? Ini kan anaknya angkatnya Sudarto Suboto. Cerita. Yang mahal kan jangan ini menteri dia Pak. Ya, mahal juga gitu kan. Enggak, kalau dia nggak gitu, cerita sejarahnya nggak gitu. Bukan maksud dia akan jadi menteri. Gimana? Jadi dia berpikir bagaimana dia mengekspor. Dia pertama kali dia mengekspor itu dia ke harganya itu selalu harga murah. Dia nggak apa-apa aja. Nah, dikasih terus harga murah.
Ini pakai doubling Pak, Pak. Doublingnya mahal, soalnya murah itu. Kayak Jepang gitu. Enggak, jadi dia memang sengaja kasih harga murah. Supaya apa? Dia kebiasaan. Karena kenapa? Harga mahal itu setiap dia butuh harga bisa melambung tinggi. Itu. Karena kebutuhan. Yep. Nah, begitu suatu saat begitu dia mulai panen banyak, dia tahan barang. Thailand, Filipina, Vietnam minta barang. Wah, nggak bisa harga kemarin. Harganya sekian kalau mau. Karena dia butuh, dia paksa dia beli. Nah, disitulah dia mulai keuntungan berlipat-lipat. Jadi dia memberikan orang itu supaya orang itu menjadi dimarah Pak ya. bukan dimarah. Jadi orang itu akan yang butuh dia, bukan dia yang butuh lagi gitu loh. Itu maintenance untuk bagaimana supaya orang yang butuh kita, bukan kita yang butuh dia. Itu cara berbisnis beliau. Oh itu. Dia pegang semua pangan, hasil alam, hasil bumi, sayur-sayuran, makanya dia ekspornya. Sengaja dia jual murah dulu. Nah, tapi kan kalau orang matematika, makanya kalau matematikanya dia sama matematika kita kan dia bilangnya kan kalau mau bisnis jangan mikir untung. Ada ceritanya dia kalau mikir untung pasti buntung. Jadi dia bikin tuh rugi dulu. Nah sekali udah blank baru dia yang butuh, akhirnya situ baru dia untung. Kalau kuat kan itu Pak. Iya. Bukan masalah modal. Di situlah yang dibilang kalau bahasanya dia kalau ada bukunya dia bilang terusnya kalau mau usaha itu jangan mikirin untung. Gitu ya. Karena kalau untung itu pasti datang. Sama kayak orang calo. Calo itu kalau berpikir persentase, ya. Gua bilang, kalau berpikirnya persentase nggak bakalan jadi. Karena kenapa? Kalau persentase itu menjadi satu pedokan dan pedoman, calo kaya. Karena satu proyek 1 miliar, kalau 10 udah 10 miliar. Logika dunia, ya kan? Tapi logika Allah ya nggak pantas udah 10 miliar yang ada lo maksiat mulu. 100 juta aja gitu. Itulah makanya jangan pakai persentase. Udah dikasihnya berapa udah terima. Tapi kalau matematikanya berpikir persentase, ya udah pasti nggak bakal jadi. Jarang lah yang jadi. Apalagi bisa jadi rutinitas udah nggak mungkin. Oh iya. Ya kan? Itu sambilan aja ya. Jadi besok bapak jadi calo juga nih. Boleh deh bebas. Sambilan. Kalau apa nih? Odong. Calo odong. Kalau janda dia. Dan lagi nggak ada Pak. Janda si gerbong nggak ada. Tiap hari galau terus dia Maji. Dia lagi maunya carinya janda yang kaya. Nah, itu dia. Itu dia. Manusia nggak sadar diri. Manusia nggak ada puasnya. Kayak apa nih? Kayak hartanya. Tidak, gampang dah. Enggak soalnya kagak sepadan. Bisik. Dia nongkrongnya di Pada Indah Kapuk. Setu ya. Satu babakan makannya kerak telur doang. Dibacain. Enggak pakai bapak. Mau kemana, Bawa Pak? versi orang-orang mau. Mana saya nggak jadi dah. Tapi kalau gitu sebenarnya asik nih. Malah disuruh nyapu, ntar gabut dia nyapu aja gitu. Yang penting kita maju Pak. Kalau kita gimana pedalnya Pak? Kalau urusan maju nggak maju mah tergantung manusia masing-masing. Oh, jadi gimana? Ya kasih lah. Udah apa gitu tuh ya? Kelihatan apa nih? Project gitu ya, project. Iya. Project. Ya kan udah paling benar begini, yang paling benar tuh ngaji. Udah itu ya. Terus nggak ada yang ngaji lagi. Cuma banyak duit malah nggak enak. Enak ya. Nggak enak. Nggak ada waktu buat ngaji. Malah kagak punya duit. KBD, nggak bawa duit. Gitu. Ini kita sering ya nih bersyukur ya Pak ya, sehat kamu ya. Bahwa juga nih kita nih Syukur. Apalagi tambah janda. Very good. Nginep bisa nginep di masjid ntar Pak Rahman.
Sayangnya nggak ada ceweknya, Tapi nggak dapat sebenarnya itu mah nggak bisa ada diomongin. ceweknya dong gitu. Wah. Aman. Soal itu nggak bisa diomongin action loh. Apa tuh? Itu kayak tuh Kacau. dulu. Iya. Kalau nyari yang kaya-kaya, ya bukan orang dulu. Cari yang natural lagi kita. Ya, Ya enak bang Rahman saya. Gimana ya? Saya banyak pertanyaannya. Kalau nggak enak kasih saya aja Pak. Kalau kata Bang Katel kampak aja 30 hari ditanya. Sifat memiskinkan diri nih pengawal nih. Nah itu yang nggak boleh. Bener kan gini. Nah, saya nih, tulis kasih saya aja. Ya kali mau dikasih, emang perjuangannya menuju ke sini apa? Kan saya tampung. Memiskinkan diri. Nggak begitu. Udah aja alasannya dia ya. Orang mau di pengalaman. Tapi kita juga harus belajar dari analis juga ya. Jadi banyaknya kita timba ilmu dia. Ya, paling nggak kita ajar dalam bisnis diplomasi Pak Mubi. Ya, aku ini. Saya pengen lihat Bapak Mubi. Ya, lah. Mulai dari besok. Iya. Pas saya datang ke masjid, Dek, ini juga kok. Saya mau datang tiap hari ke masjid, kan subuh datang nggak ya? Boleh ngasihnya subuh Bang, insyaallah. Sudah subuh ya. Oke, very good tuh. Besok udah mau ke masjid dah. Ini yang makanin. Bungkus. Bungkus. Gak tahu artinya. Gak tahu, nasi uduk tahu. Yang kenyang. Jangan lagi. Pasarnya kemana pasar? Udah Pak. Wes. Terhibur dong. Libur ya enaknya sini. Enak di sini. Kapan malam kasih wadah tempat. Kita kan kita tahu. Kalau besok siang dia libur di sini juga. Ngomong gitu deh Bang. Pak Rahman lagi. Jangan berharap. Kali kita ke rumah. Pak Haji kasih lagi ilmu yang banyak. Ada. Mau saya suka tuh. Pak Senin besok. Heeh. Mau Senin besok Pak Reza. Di mana? Di mana tuh? Di rumah. Dia malah nanya. Maksudnya Nggak nyambung. orang seru ajak. Tidur gua aja kalau udah ke bawah naik lagi ke atas. Maksudnya Pak Haji ajak ke rumah main. Orang dia senior tukang bajai, jago ngeles. Tapi pinter ngeles. Kalau bajai kan belok kanan kiri hanya dia dan Tuhan yang tahu. Iya. Makanya bajai balak jalanan. Jadi nggak ngantuk. Kagak. Jadi akhir bulan nanti nongkrong di kafe dong ya. Boleh. Boleh. Iya. Ada wadonnya kan? Ada lagi. Halo. Gimana? Untung nggak ditanya. Itu. Kan ditanya bawa duit. Hah? Pakai sedekah nggak nanti? Syukuran nggak? Pakai lah. Ustaz dengerin tuh. Syukuran nanti. Tahu nih kalau dia ngadain makanannya. Kafe ya Bang. Aja lagi buntutnya ini mah. Asik. Jangan dia maju Pak Marwes. Amin. Jangan dia maju doanya. Makasih ya, Tat. Siapa? Siapa? Dia udah ngerokok, mau potong rokok ya? Nanti kasih Pak. Ya udah ini Pak. Udah satu habis ya. Berbeda rasanya. Enak ini udah terima aja. Terima. Alhamdulillah.